classified. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify. Anime School memang jadi genre populer untuk para penikmat anime. Punya alur cerita yang seru, konsepnya yang mengacu ke kehidupan remaja juga pastinya menarik untuk ditonton. Selain membangkitkan nostalgia masa-masa sekolah, Anime School menyajikan cerita yang fresh dan tak sedikit juga yang syarat akan pesan moral. Bagi kamu yang sedang mencari rekomendasi Anime School, berikut 10 rekomendasi Anime School menurut Junonime. 10. Hyoka. Hyoka digarap oleh studio Kyoto Animation dan tayang perdana pada musim semi. Hyoka bercerita tentang 4 anak SMA yang tergabung dalam klub literatur klasik atau Kotenbu. Namun, pada dasarnya, main karakter dari anime ini yaitu Oreki Hotaru yang dimintai tolong kakak kandungnya untuk masuk ke literatur klasik karena klub tersebut tidak lagi memiliki anggota dengan tujuan menyelamatkan klub tersebut supaya tidak dibubarkan. Hotaru yang digambarkan sebagai karakter yang suka menghemat energi tidak bisa menolak permintaan dari kakaknya. Maka dengan berat hati dia harus masuk ke klub tersebut. Sesampainya di ruangan yang menjadi tempat klub Kotenbu, ia mendapati seorang gadis terkunci sendiri di dalam ruangan dan memandang keluar jendela. Dia adalah karakter perempuan dalam anime ini yaitu Chitanda Eru. 9. Gino Saji. Gino Saji digarap oleh studio A1 Picture dan tayang perdana pada musim panas. Anime ini menceritakan tentang Yugo Hachiken yang merasa lelah, bosan, dan tertekan akan kehidupan SMA-nya yang monoton karena hanya diisi dengan belajar, dan belajar serius setiap harinya. Memutuskan untuk masuk sekolah pertanian Ezono. Hachiken memutuskan untuk masuk sekolah ini karena ingin tinggal di asrama untuk menghindari ayahnya yang menginginkannya untuk menjadi yang terbaik dalam bidang akademis. Namun, walaupun selalu menjadi yang terbaik, sebenarnya Hachiken tidak memiliki mimpi serta tujuan hidup, dan ia berharap bisa menemukannya di sini. Tetapi, ternyata pertanian dan peternakan tidak semudah yang Hachiken bayangkan. Hachiken yang biasanya hanya sekolah di sekolah reguler, sekarang harus berurusan dengan urusan fisik, berurusan dengan hewan ternak tersebut. Disinilah Hachiken banyak bertemu teman-temannya yang unik, menarik, dan yang secara pribadi gue bilang luar biasa. Dan disinilah pula Hachiken mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup berharga yang tidak ia dapatkan di sekolah biasa. Nah, bagaimana keseruan kehidupan Hachiken dan sahabatnya barunya di sekolah pertaniannya, dan apa saja yang ia dapatkan di sini? Nah, langsung tonton saja anime Gino Saji. 8. Senryu Shoujo. Senryu Shoujo digarap oleh studio Connect dan tayang perdana pada musim semi. Anime ini menceritakan Nanako, seorang siswi SMA yang lucu dan imut. Namun, dia memiliki masalah saat berbicara. Dia kesulitan untuk menyusun kata-kata saat berbicara. Oleh sebab itu, Nanako lebih memilih untuk menggunakan tulisan dalam berkomunikasi. Nanako ini menyukai teman sekolahnya, Eiji, yang merupakan mantan berandalan. Reputasi Eiji sebagai berandalan cukup terkenal di sekolahnya. Saat melihat Eiji saja, teman sekolahnya langsung menghindar dan kabur. Nanako dan Eiji mengikuti klub yang sama, yaitu klub sastra. Bagaimana kisah hubungan mereka? 7. Kono Oto Temari. Kono Oto Temari digarap oleh studio Platinum Vision dan tayang perdana pada musim semi. Setelah semua kakak kelasnya lulus, Takezu Kurata menjadi satu-satunya anggota klub Oto, sebuah alat musik tradisional Jepang SMA Takeshi. Ketika tahun ajaran baru dimulai, Takezu berjuang keras untuk mendapatkan anggota baru. Tetapi usahanya belum membuahkan hasil. Suatu hari, Takezu mencoba untuk mengusir para berandalan yang sering menggunakan ruang klub Oto tanpa izin. Akibatnya, ia menjadi bulan-bulanan para berandalan tersebut. Untunglah, seorang siswa baru berhasil menggantikan mereka. Bahkan siswa bernama Chika Koudo itu bilang pada Takezu bahwa ia ingin menjadi anggota klub Oto. Tetapi rupanya ia punya reputasi sebagai berandalan ketika masih SMP.
Bahkan rumornya ia merusak toko foto milik kakeknya. Takeyo pun dipaksa untuk membuat keputusan. Haruskah ia menerima jika sebagai anggota klub foto? Enam, Asobi Asobase. Asobi Asobase digarap oleh Studio Lerche dan tayang perdana pada musim panas. Anime Asobi Asobase ini bergenre keseharian dan komedi tentang 3 orang siswi SMP yang membuat klub dengan nama Asobi Genkyukai atau disingkat Asoken. Tapi karena anggotanya hanya 3 orang, jadi tidak disahkan atau diakui oleh ketua OSIS. Lalu salah satu siswi tersebut yang bernama Kasumi meminta bila tidak bisa dijadikan klub maka dijadikan Grickle. Hanya saja entah apa yang dipikirkan Kasumi sampai dia lupa menyerahkan formulir pendaftarannya. Jadi hingga saat ini klub Asoken bukanlah klub maupun Grickle dan berdiri dengan menggunakan ruang klub secara ilegal atau diam-diam, malah sampai punya guru pembina. Padahal bukan klub atau Grickle, karena genrenya komedi. Setiap episodenya memiliki cerita sendiri dan setiap ceritanya benar-benar lucu dan bikin ngakak. Lima, Kaguya-sama Love is War. Kaguya-sama Love is War digarap oleh Studio A1 Picture dan tayang perdana pada musim dingin. Anime ini menceritakan kisah komedi romantis yang terjadi di Akademi Suijin, yang merupakan sekolah bagi para elit dari seluruh penjuru Jepang. Ketua OSIS di sekolah ini adalah Miyuki Shirogane, seorang jenius dengan peringkat akademi tertinggi di Akademi Suijin. Sedangkan wakilnya adalah Kaguya Shinomiya, anak dari grup Shinomiya yang merupakan salah satu keluarga terkaya di Jepang. Bagi para siswa Akademi Suijin, mereka berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Banyak gosip yang bertebaran kalau mereka berdua berpacaran, walaupun sebenarnya tidak. Mereka berdua pun sebenarnya memiliki rasa satu sama lain, tapi mereka berdua memiliki harga diri yang tinggi. Dalam pikiran mereka, cinta adalah perang, yang mana siapa yang menyatakan perasaan duluan maka dia akan kalah. Orange. Orange digarap oleh Studio Telekom Animation Film dan tayang perdana pada musim panas. Ada 5 orang sahabat sejak SMA. Kelima orang tersebut memikirkan bersama-sama cara supaya kejadian menyedihkan, yaitu kematian Kakeru yang mengalami kecelakaan dan ingin bunuh diri pada saat mereka berusia 16 tahun. Kakeru memiliki keinginan bunuh diri disebabkan karena ibunya yang meninggal akibat bunuh diri pada saat hari pertama Kakeru pindah ke sekolah. Dan pada saat itu, keempat temannya mengajak Kakeru berkeliling dan jalan-jalan untuk mengenalkan Kakeru dengan kota tempatnya baru pindah. Kelima sahabat tersebut mengirim surat berupa diary yang menceritakan apa yang dilakukan pada setiap hari dan apa yang penyesalannya pada hari tersebut kepada diri mereka sendiri pada 10 tahun sebelumnya. Naho adalah yang pertama kali menerima surat diary penyesalan tersebut. Di hari pertama pada saat Kakeru baru pindah, dan Naho mulai bertindak dan berpikir sesuai dengan isi surat dari dirinya dari masa depan 10 tahun ke depan. Tiga, Real Life. Real Life digarap oleh Studio TMS Entertainment dan tayang perdana pada musim panas. Anime yang berlatar drama sekolah ini akan menceritakan perjuangan Kaizaki Arata, sang tokoh utama, kembali ke masa lalunya memperbaiki nasib sendiri. Ia berangkat ke masa lalu menggunakan obat khusus dari ilmuwan jenius Yoki Ryu. Walaupun berisiko kegagalan karena obat yang digunakan masih dalam percobaan, tapi Kaizaki tetap berani untuk menggunakan obat itu dengan tema yang mengandung unsur khayal fantasi. Kaizaki Arata berhasil masuk ke awal hidupnya di masa SMA bersama teman-temannya terdahulu. Kali ini ia harus serius dan penuh perhitungan untuk memperbaiki kesalahannya terdahulu. Waktu pun mundur 10 tahun dari semesternya. Usianya yang semula 27 tahun kini menjadi 17 tahun. Apa yang dilakukan Kaizaki Arata sungguh luar biasa, walau sebelumnya pengangguran yang tak punya pekerjaan saat mencoba hidup kembali di masanya.
2. Assassination Classroom. Assassination Classroom digarap oleh Studio Lars dan tayang perdana pada musim dingin. Awal cerita dimulai dari datangnya Menteri Pertahanan bernama Karasuma dengan gurita kuning atau Koro Sensei yang berkecepatan 20 Mach dan kekuatan super lainnya, yang memperkenalkan diri sebagai guru baru kelas 3E, sekaligus menceritakan bahwa Koro Sensei lah yang menghancurkan bulan hingga membentuk sabit. Ia juga berencana akan melakukan hal serupa terhadap bumi tahun depan. Meskipun awalnya para murid kelas 3E terkejut karena perbedaan sekali dengan penampilannya, namun setelah itu Karasuma menceritakan bahwa memang benar perkataan guru kuning atau Koro Sensei itu. Sebenarnya ini adalah rahasia negara, hanya para pemimpin dunia yang mengetahui akan hal itu, sebab jika menyebar akan menimbulkan kepanikan besar. Kemudian kelas 3E diminta untuk membunuh gurita kuning itu sebelum bumi hancur, yang jangka waktunya kurang lebih 1 tahun, dan sebagai hadiahnya pemerintah menyiapkan uang 10 miliar, dan dari situlah kelas pembunuh Assassin Classroom dimulai. Boku no Hero Academy. Boku no Hero Academy digarap oleh Studio Bones dan tayang perdana pada musim semi. Menceritakan tentang seorang anak muda bernama Midoriya Izuku didiagnosis tidak memiliki kekuatan super atau hurik yang membuat dia sedih dan depresi. Tapi hal itu bukan menjadi masalah berat baginya karena Midoriya memiliki sifat yang pantang menyerah dan ia terus berusaha karena keinginannya yaitu menjadi seperti pahlawan super idolanya All Might. Hari demi hari ia lewati dengan sulit. Bahkan ia pernah dibully karena keinginannya menjadi pahlawan. Tetapi itu bukan menjadi halangan untuk Midoriya. Ia terus berusaha belajar dan terus belajar hingga saat lulus sekolah. Ia berkeinginan untuk menjadi pahlawan super dengan masuk ke sekolah pahlawan terkenal yang bernama UA High School. Tetapi ada yang membuat Midoriya menjadi putus asa dan ia menyerah, yaitu sekolah tersebut diisi oleh calon para pahlawan yang dimana mereka memiliki bakat hurik yang luar biasa. Itulah 10 anime school yang direkomendasikan menurut Junonima, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sayonara. 君の虜になってしまえばきっと